Terungkap, wanita ini menikah dengan pria sederhana, tapi ternyata ia terjerat pesugihan babi ngepet. Jangan lupa like and subscribe dan tulis kesanmu di komentar. Simak awal cerita yang bikin merinding ini. Malam itu pendopo besar milik Nyai Ratna, seorang janda kaya raya di Jawa Timur, dipenuhi cahaya lampu dan harum bunga melati. Semua orang desa diundang untuk menyaksikan lamaran putri tirinya, Sekar Ayu, dengan seorang pria tampan bernama Bagas Wiratama. Di depan mata orang-orang, Bagas tampak sempurna, gagah, rapi, dan terhormat. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan beskap hitam berbordir emas. Senyumannya hangat, tutur katanya lembut. Banyak tamu berbisik kagum. Namun di sela kekaguman itu ada pula bisikan penuh curiga. Bagas itu kayak mendadak. Katanya dulu cuma pegawai biasa. Kok sekarang bisa punya rumah megah dan mobil banyak? Bisik seorang bapak tua. Aku pernah lihat dia jalan malam-malam. Badannya seperti hilang jadi bayangan hitam. Timpal yang lain. Sekar Ayu duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Beberapa hari terakhir, ia terus dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, calon suaminya berubah menjadi makhluk berkepala babi, dikelilingi api biru dan bisikan gaib. Setiap kali terbangun, Sekar selalu mendengar langkah berat di halaman, seperti ada binatang besar mengelilingi rumah. Di tengah acara lamaran, angin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu-lampu gantung bergoyang, membuat suasana berubah mencekam. Beberapa tamu mengaku mencium bau amis, seperti darah segar. Sekar merasakan bulu kuduknya berdiri, dan ketika ia menoleh pada Bagas, matanya sekilas menangkap bayangan aneh. Wajah Bagas retak, lalu berganti moncong babi. Ia terperanjat, tapi Bagas masih tersenyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Namun bisikan lirih terdengar jelas di telinga Sekar. Dia bukan lelaki biasa. Dia pesugihan babi ngepet. Menikahimu adalah bagian dari perjanjian. Sekar ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Tamu-tamu masih sibuk tertawa dan berbincang, tak menyadari bahwa pesta mewah itu hanyalah tirai penutup rahasia kelam. Sementara itu, di luar pendopo, seekor babi hitam raksasa tampak melintas cepat, matanya merah menyala menatap ke arah pengantin. Hanya sedikit orang yang melihat dan mereka langsung menunduk ketakutan. Malam lamaran itu menjadi awal dari teror panjang, ketika kebenaran tentang siapa sebenarnya Bagas mulai perlahan terbongkar. Sejak malam lamaran itu, Sekar Ayu tak pernah bisa tidur nyenyak. Senyum Bagas masih menempel di pikirannya. Tapi yang lebih membekas adalah sekilas bayangan wajahnya yang berubah menjadi moncong babi. Di rumah-rumah warga, gosip mulai menyebar. Semalam aku lihat bayangan hitam kayak babi lewat halaman rumahku, kata Pak Wiryo sambil merokok di pos ronda. Ah, mungkin babi hutan, sahut yang lain. Babi hutan dari mana? Ini jelas babi ngepet. Larinya cepat, hilang begitu saja. Dan besoknya, uang di warungku lenyap entah kemana. Pak Wiryo bersikeras. Kabar itu cepat sampai ke telinga Sekar. Ia makin resah, apalagi ketika suatu malam ia terbangun mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Seperti ada kuku hewan menggores lantai, diikuti dengusan kasar. Dengan berani, ia membuka jendela sedikit. Di halaman, bulan separuh menggantung pucat, dan di bawah sinarnya, Sekar melihat sosok hitam merayap cepat. Badannya bulat seperti babi, tapi gerakannya bukan gerakan binatang biasa. Setiap kali bayangan itu melewati pagar seakan bergetar sendiri. Sekar menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah ketika makhluk itu berhenti di bawah jendela, lalu menoleh ke atas. Mata merah menyala itu menatap langsung ke matanya. Seketika tubuh Sekar kaku, telinganya dipenuhi bisikan gaib. Jangan melawan. Dia adalah suamimu. Kekayaan ini adalah warisan darah dan kutukan. Sekar menutup jendela buru-buru, lalu bersembunyi di balik selimut sambil berdoa. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menemui Mbah Surti, seorang tetua desa yang terkenal bisa melihat hal gaib. Setelah mendengar semua cerita Sekar, Mbah Surti mengangguk perlahan. Anakku, tanda-tanda itu jelas. Bagas bukan lelaki biasa. Ia sudah menyerahkan dirinya pada pesugihan babi ngepet. Kau harus hati-hati, sebab menikah dengannya berarti ikut masuk ke dalam perjanjian itu. Sekar terdiam, wajahnya pucat. Di satu sisi, ia ingin membatalkan pernikahan itu. Tapi di sisi lain, ibunya tiri,
Nyai Ratna tampak sangat bahagia dengan lamaran ini. Bahkan ia sempat berbisik pada Sekar, "Anak, dengan Bagas hidup kita akan lebih makmur. Kau harus percaya padaku." Malam berikutnya, suara gaduh mengguncang desa. Beberapa warga berteriak karena uang di rumah mereka hilang. Di antara teriakan itu, terdengar juga lolongan aneh. Lolongan babi bercampur suara manusia. Sekar berdiri di balik tirai kamarnya, hatinya semakin yakin. Bayangan hitam itu adalah Bagas sendiri. Desa itu semakin gaduh. Sudah 3 malam berturut-turut, uang dan perhiasan warga hilang tanpa jejak. Anehnya, tak ada bekas pencuri, pintu dan jendela tetap terkunci rapat. Satu-satunya petunjuk hanyalah cerita warga yang melihat bayangan babi hitam melintas secepat angin. Pak Wiryo, yang rumahnya paling sering kemalingan, akhirnya mengumpulkan para lelaki desa. "Kita nggak bisa diam saja. Kalau ini betul babi ngepet, kita harus buktikan. Malam Jumat ini kita ronda sampai subuh." Malam itu, 6 orang lelaki desa duduk di pos ronda dengan mata terjaga. Api unggun kecil menyala, mengusir dingin. Di antara mereka, ada rasa takut, tapi juga penasaran. Konon, untuk bisa melihat babi ngepet, seseorang harus telanjang bulat. Tentu saja tak ada yang berani. Maka mereka memilih berjaga dengan doa dan keberanian seadanya. Menjelang tengah malam, suara aneh terdengar. Seperti goresan kuku di tanah, disertai dengusan berat. Dari kegelapan, muncullah sosok babi hitam besar. Matanya merah menyala. Tubuhnya gemuk, tapi gerakannya sangat cepat. Setiap kali melintas, api unggun bergetar seolah akan padam. "Ya Allah, beneran ada!" teriak salah satu warga sambil gemetar. Babi itu berlari mengitari rumah-rumah, lalu berhenti di depan rumah Nyai Ratna. Sosok itu menoleh ke arah para penjaga, dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di leher babi itu tergantung kalung emas yang persis sama dengan yang dipakai Bagas Wiratama di acara lamaran. Para lelaki saling pandang, tak ada yang berani mendekat, tapi Pak Wiryo berusaha memberanikan diri. Ia mengambil bambu panjang, lalu berlari mengejar babi itu. Sayangnya, begitu ia hampir menyentuh, tubuh babi itu seakan-akan lenyap menjadi asap hitam. "Dia hilang," cerit Pak Wiryo. Malam itu semua kembali ketakutan. Mereka yakin babi ngepet itu bukan sekadar hantu biasa, melainkan manusia yang sedang berubah wujud. Dan tanda paling jelas ada pada kalung emas di lehernya. Kabar pun cepat menyebar. Warga mulai bergosip, menuding Bagas yang tiba-tiba kaya raya dan sering menghilang di malam hari. Sekar Ayu semakin resah. Ia merasa kebenaran yang menakutkan sudah di depan mata, tapi mulutnya terkunci. Bagas sendiri tetap bersikap manis di siang hari, seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap kali Sekar menatap matanya, ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik senyum itu. Sesuatu yang siap menerkam kapan saja. Dan malam berikutnya, teror itu kembali. Kali ini lebih berbahaya. Hari-hari menjelang pernikahan terasa makin mencekam bagi Sekar Ayu. Senyum Bagas tetap menawan di hadapan keluarga, bahkan membuat Nyai Ratna semakin yakin bahwa menantunya itu adalah lelaki terbaik. Namun, di balik keramaian persiapan pesta, Sekar menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Suatu siang, saat Bagas pergi entah kemana, Sekar tanpa sengaja masuk ke kamar tamu yang biasa ia gunakan untuk beristirahat di rumah Nyai Ratna. Ia perhatikan kamar itu tampak biasa, rapi, bahkan wangi dupa. Tapi ada satu hal yang mencurigakan. Sebuah lemari kayu besar yang selalu terkunci rapat. Hatinya berdebar. Ia mencoba memutar gagang, dan untuk pertama kalinya lemari itu terbuka sedikit. Rupanya Bagas lupa menguncinya sempurna. Dengan tangan gemetar, Sekar menarik pintu kayu itu. Yang terlihat di dalam membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di dalam lemari tergantung sebuah jubah hitam dengan simbol aneh berwarna merah darah. Di sampingnya ada topeng babi lengkap dengan tanduk dan moncong. Warnanya kusam tapi menyeramkan. Dan di rak bawah, Sekar menemukan sebuah kendi kecil berisi cairan merah pekat yang mengeluarkan bau amis menusuk. Saat hendak menutup lemari, matanya tertumbuk pada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat kalung emas yang persis sama dengan yang ia lihat di leher sosok babi hitam saat ronda warga. Sekar terhuyung mundur. Air matanya hampir jatuh. Mulutnya bergetar tanpa suara. "Ya Allah,
Ternyata semua cerita itu benar, bisiknya. Sebelum ia sempat menyembunyikan kembali barang-barang itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bagas pulang. Sekar buru-buru menutup lemari, menahan napas di balik tirai kamar. Pintu kamar berderit terbuka. Bagas masuk dengan wajah tenang, namun matanya memandang ke arah lemari. Seolah-olah ia tahu ada seseorang yang baru saja mengusiknya. Sekar? Suara Bagas berat, dalam, tapi penuh tekanan. Kau sudah siap dengan pesta kita? Hanya beberapa hari lagi, kita akan bersatu selamanya. Sekar tersenyum kaku, menahan gemetar di tubuhnya. Bagas melangkah mendekat, menatap tajam, lalu mengusap dagunya dengan lembut. Tapi di balik kelembutan itu, Sekar merasa ada sesuatu yang menyeramkan. Seolah tatapan Bagas bukan lagi milik manusia. Malamnya, Sekar tak bisa tidur. Bayangan jubah hitam, topeng babi, dan kalung emas terus menghantui pikirannya. Ia mulai yakin calon suaminya benar-benar terikat pesugihan babi ngepet. Dan yang lebih mengerikan, pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, melainkan bagian dari perjanjian gaib yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, rumah Nyai Ratna sunyi. Semua persiapan pesta hampir selesai, dan hanya Sekar yang belum bisa tidur. Bayangan jubah hitam, topeng babi, dan kendi berisi cairan merah pekat terus menghantuinya. Rasa takut bercampur benci, tapi hatinya juga dipenuhi kebingungan. Ia tak ingin menikah dengan Bagas, tapi menentang Nyai Ratna berarti menghadapi kemarahan ibu tirinya yang berkuasa. Dengan napas tertahan, Sekar merencanakan pelarian. Ia menulis surat singkat untuk ibunya tiri, meminta waktu untuk berpikir, dan pergi ke rumah seorang teman jauh di desa tetangga. Ia mengumpulkan pakaian, uang, dan beberapa barang penting dalam tas kecil. Namun, nasib seakan tak berpihak. Saat ia baru saja melangkah ke halaman, terdengar suara langkah berat di lorong rumah. Sekar menahan napas. Dari bayangan lampu taman, sosok Bagas muncul. Matanya merah berkilau, bukan seperti biasanya. Tubuhnya seakan lebih besar, lebih menyeramkan, dan aura gelapnya membuat udara di sekitarnya terasa dingin. Kau kemana, Sekar? Suara Bagas berat menembus kegelapan. Sekar terpaku. Ia mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. Bagas melangkah perlahan mendekat, dan dengan gerakan cepat, ia mengambil tas Sekar. Kau ingin pergi? Tak akan semudah itu. Kita sudah terikat, Sekar, dan kau tak bisa lepas dari perjanjian ini, bisiknya seram. Sekar mundur, hampir terjatuh. Panik, ia melihat sekeliling, mencari celah. Lampu halaman bergetar, angin malam bertiup kencang, dan di kejauhan terdengar dengusan berat. Suara babi hitam yang kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bagas tersenyum tipis, tapi tatapannya seperti menyayat hati. Jangan takut. Aku akan menjagamu selamanya. Tapi kau harus ikut denganku, masuk ke dalam dunia yang kau tak pernah bayangkan. Sekar menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, pelarian kali ini lebih berisiko daripada yang ia bayangkan. Tidak hanya Bagas, tapi juga kekuatan gaib yang terikat padanya siap menghadang. Dengan hati-hati, Sekar menarik napas dalam-dalam. Ia harus menemukan cara untuk menipu Bagas, atau setidaknya menunda pernikahan itu. Tapi setiap langkah terasa berat, karena setiap detik yang berlalu, aura hitam Bagas semakin menekan, dan suara dengusan babi di kejauhan semakin mendekat. Malam itu menjadi bukti bahwa melawan pesugihan babi ngepet bukan sekadar soal keberanian, tapi soal kecerdikan, keberuntungan, dan doa yang kuat. Sekar menyadari, jika ia gagal, hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, Sekar tidak bisa tinggal diam. Malam sebelumnya, wajah Bagas dan aura gelapnya terus menghantui pikirannya. Ia tahu jika ingin selamat, satu-satunya jalan adalah mencari bantuan dari Mbah Surti, tetua desa yang terkenal bisa melihat dan menangkal hal gaib. Dengan hati berdebar, Sekar berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Surti di pinggiran desa. Hanya suara angin dan kicau burung malam yang menemani langkahnya. Setibanya di sana, rumah kayu tua itu tampak sepi. Tapi aroma dupa dan bunga melati sudah menyambutnya. Mbah Surti muncul dari balik pintu. Matanya yang tajam menatap Sekar. Anakku, kau datang lebih cepat dari yang aku duga. Ucapnya dengan suara serak tapi lembut. Sekar jatuh terduduk di depan Mbah Surti. Air matanya menetes. Mbah, aku takut.
calon suamiku. Dia bukan manusia biasa. Aku melihat topeng babi, jubah hitam, kalung emas. Malam tadi, aku nyaris diculik. Aku takut menikah dengannya. Mbah Surti mengangguk pelan, lalu membimbing Sekar masuk ke dalam rumah. Di meja kayu, terdapat berbagai benda gaib, dupa, batu bertuliskan mantra, dan kendi berisi cairan putih keruh. Anakku, Bagas telah menyerahkan dirinya pada pesugihan babi ngepet. Kekayaannya, hilangnya harta warga, bahkan tubuhnya sendiri kini terikat kutukan. Jelas Mbah Surti sambil menatap Sekar dengan serius. Sekar menunduk, merasa beban hidupnya semakin berat. Aku harus bagaimana, Mbah? Aku ingin lari, tapi aku takut kalau ia mengejarku. Dan kalau aku menolak pernikahan ini, Nyai Ratna akan marah besar. Mbah Surti menarik napas panjang. Anakku, ada cara untuk melindungimu. Tapi ini tidak mudah. Kau harus berani, cerdas, dan memiliki niat tulus. Aku bisa membuatkan jimat pelindung dan ramuan untuk menahan kekuatan pesugihan itu sementara waktu. Tapi kau harus berjanji, kau tidak boleh lengah. Sekar mengangguk tegas, hatinya bergetar antara takut dan harapan. Ia merasa sedikit lega karena masih ada peluang untuk melawan. Malamnya, Mbah Surti mulai menyiapkan jimat dan ramuan. Sekar ikut membantu, belajar mantra dan doa perlindungan. Setiap huruf yang diucapkan terasa mengalir ke seluruh tubuhnya, memberi keberanian baru. Namun, Sekar tahu satu hal. Bagas tidak akan tinggal diam. Malam berikutnya, aura gelapnya akan kembali muncul, lebih kuat dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dan Sekar harus siap atau ia akan menjadi korban selamanya dari pesugihan babi ngepet. Malam itu, bulan tertutup awan tebal. Sekar berdiri di halaman rumah Mbah Surti, memegang jimat yang baru saja selesai dibuat. Udara terasa berat, dan angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Mbah Surti menatapnya dengan serius. Ingat Sekar, ini hanya menahan kekuatan pesugihan sementara. Kau harus fokus dan percaya pada doa. Jika lengah, Bagas akan merasakan perlawananmu dan menyerang dengan cara yang lebih berbahaya, kata Mbah Surti. Sekar menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, mengucapkan mantra yang diajarkan, dan menaruh jimat di lehernya. Segera, energi hangat bergetar di seluruh tubuhnya, seolah ada perlindungan tak terlihat mengelilinginya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah berat dari arah rumah Nyai Ratna. Sekar menegangkan tubuhnya. Bayangan gelap bergerak cepat di halaman, dan muncullah Bagas, matanya merah menyala seperti malam-malam sebelumnya. Aura gelap mengelilinginya, membuat dedaunan bergoyang seolah disentuh tangan gaib. Kau menggunakan jimat? Bisik Bagas, suaranya berat dan seram. Tubuhnya seakan lebih besar, hampir seperti sosok babi hitam yang pernah Sekar lihat. Sekar menahan napas, tapi ia berdiri tegak. Aku tidak takut lagi Bagas, aku tahu rahasiamu, serunya. Bagas tertawa pelan, tapi dingin. Kau pikir bisa menahan aku dengan benda kecil itu? Aku lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Namun saat ia melangkah mendekat, jimat Sekar mulai bergetar. Cahaya lembut memancar, menahan aura gelap Bagas. Tubuh Bagas tersentak, dan matanya memancarkan amarah yang luar biasa. Ia menggeram, seakan suara babi hitam yang nyata keluar dari mulutnya. Sekar menutup mata, terus membaca doa perlindungan. Energi gaib dari jimat terasa semakin kuat, menahan setiap gerakan Bagas. Namun ia tahu ini hanya sementara. Sekar harus menemukan cara lain untuk melumpuhkan pesugihan itu sepenuhnya sebelum malam berakhir. Di kejauhan, suara dengusan babi terdengar lagi, lebih keras dan mengerikan. Sekar sadar satu hal. Bagas merasakan perlawanan ini. Ia tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu kembali. Malam itu menjadi pertaruhan pertama Sekar melawan pesugihan, dan kemenangan kecilnya hanyalah awal dari pertarungan panjang yang akan menentukan hidupnya atau kematiannya. Sejak malam pertamanya menggunakan jimat Mbah Surti, Sekar merasa sedikit lebih aman. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, desas-desus aneh mulai terdengar di desa. Warga melaporkan cahaya merah di sekitar rumah Bagas, dan beberapa barang hilang secara misterius, seperti dijarah oleh kekuatan gaib.
Sekar menunduk di kamarnya, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tahu perlawanan jimat hanya menahan Bagas sementara. Jika tidak ada cara menghentikan pesugihan itu, malam pernikahan akan menjadi jebakan maut bagi dirinya. Di sisi lain, Bagas terlihat lebih tenang, tapi tatapannya lebih dingin dan penuh perhitungan. Ia mulai menyusun strategi, membisikkan mantra hitam di tengah malam, dan memanggil entitas gaib untuk memperkuat kekuatan pesugihannya. Dari bayangannya, muncullah sosok babi hitam yang lebih besar, berderak dan mengerikan. Segera, semua yang menghalangi jalanku akan kubinasakan. Gumam Bagas sambil menatap ke arah jendela kamar Sekar. Ia tahu, Sekar telah mencoba melawan, dan itu membuatnya marah. Sekar, yang sejak pagi mencari tahu cara menetralkan pesugihan, kembali menemui Mbah Surti. "Mbah, aku tidak bisa menunggu lagi. Bagas semakin kuat. Jika malam ini aku tidak menemukan cara menghentikannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," kata Sekar panik. Mbah Surti menatapnya serius. "Anakku, pesugihan babi ngepet tidak bisa dihentikan dengan mudah. Kau harus menggabungkan 3 hal, iman, ilmu, dan keberanian. Aku akan memberimu mantra pengikat, tapi kau harus berani menghadapi Bagas sendiri. Tidak ada jalan lain." Sekar menelan ludah, hatinya berdebar. Ia menyadari satu hal. Malam ini, ia harus menghadapi Bagas tanpa bantuan orang lain. Pertarungan gaib yang sebenarnya akan dimulai. Saat malam tiba, udara di desa terasa berbeda. Gelap dan dingin, dengan aroma tanah basah dan bau amis yang samar. Sekar memegang jimat dan mantra Mbah Surti, berdoa dalam hati. Di kejauhan, suara dengusan babi terdengar semakin dekat, menandakan Bagas dan entitas gaibnya mulai bergerak. Sekar menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini akan menentukan apakah ia selamat atau menjadi korban pesugihan babi ngepet selamanya. Malam semakin gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar yang menembus awan tebal. Sekar berdiri di halaman rumahnya, memegang jimat dan membawa mantra pengikat dari Mbah Surti. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya kuat. Malam ini, ia harus menghadapi Bagas atau kehilangan segalanya. Dari balik kegelapan, terdengar dengusan berat, seperti babi raksasa. Bayangan Bagas muncul, tubuhnya tampak lebih besar, topeng babi menutupi wajahnya, dan aura gelap menyebar ke sekeliling. Sekar menelan ludah, menutup mata sejenak, lalu mengucapkan doa perlindungan. Cahaya lembut dari jimat mulai memancar, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling Sekar. Bagas mendekat, menggeram, mencoba menembus lingkaran dengan mantra hitamnya. Tapi Sekar sudah menyiapkan jebakan. Segumpal tanah putih yang dicampur mantra pengikat, ia lempar ke arah Bagas. Begitu tanah itu menyentuh tubuh Bagas, ia terhenti sejenak. Matanya membesar dan aura gelapnya bergetar. Entitas babi hitam yang mengikutinya meringkuk, seolah tersiksa oleh energi jimat dan mantra pengikat. Sekar mengulang mantra Mbah Surti, menguatkan lingkaran pelindung. Bagas berusaha melepaskan diri, tapi setiap gerakannya dihambat. Ia menggeram, suara dengusannya menggema di seluruh halaman. Tanah putih di sekelilingnya mulai menyebar, membentuk simbol-simbol gaib yang memaksa pesugihan babi ngepet melemah. Sekar menahan napas, fokus pada mantra. Tubuhnya berkeringat dingin, tapi hatinya tetap tegar. Ia tahu, jika gagal satu langkah, Bagas bisa menyerangnya dan menghancurkan lingkaran pelindung. Aku harus kuat, bisik Sekar dalam hati, suaranya hampir tenggelam oleh dengusan Bagas yang semakin dekat. Namun perlahan, aura gelap Bagas mulai memudar. Entitas babi hitam yang menemaninya terdengar melenguh kesakitan, mundur ke bayangan. Sekar bisa merasakan energi pesugihan yang mulai melemah, tapi ia juga tahu, ini hanya kemenangan sementara. Bagas masih hidup, dan dendamnya akan lebih besar. Malam itu, Sekar belajar satu hal penting. Melawan pesugihan bukan hanya soal kekuatan gaib, tapi keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Ia berhasil menahan serangan pertama, tapi malam-malam berikutnya akan menjadi pertarungan yang lebih menegangkan. Sejak malam pertarungan pertama, Bagas semakin gelap dan dingin hatinya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan babi ngepet, tetapi mulai merencanakan balas dendam dengan cara yang lebih licik. Setiap malam,
Ia berdiri di kamarnya, menatap Sekar melalui jendela, sambil memanggil mantra hitam yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekar, kau pikir bisa mengalahkanku dengan jimat kecil itu? Malam ini, aku akan membalasnya. Dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Gumam Bagas, matanya memerah seperti bara api. Entitas babi hitam yang selalu menemaninya terlihat semakin besar, seperti siap menerkam siapapun yang menghalangi tuannya. Di sisi lain, Sekar tidak tinggal diam. Ia duduk di depan altar kecil di kamarnya, menulis simbol-simbol gaib yang diajarkan Mbah Surti. Ia menyadari, kekuatan jimat hanya menahan Bagas sementara. Untuk mengalahkan pesugihan sepenuhnya, ia harus menemukan sumber kekuatan Bagas. Topeng babi yang menjadi pusat pesugihan. Sekar menutup mata, mengingat setiap kata Mbah Surti. Anakku, jika kau ingin menghentikan pesugihan itu, kau harus menemukan topengnya. Tanpa topeng itu, kekuatannya bisa dikalahkan dengan kekuatan iman dan mantra pengikat. Namun, mengetahui di mana topeng itu disimpan bukan hal mudah. Bagas sangat berhati-hati, menyembunyikannya di tempat yang hanya ia tahu. Sekar mulai merencanakan strategi. Ia harus mencari bantuan rahasia, memanfaatkan siang hari untuk mengamati, dan malam hari untuk menyiapkan jebakan. Suasana desa mulai tegang. Warga mulai merasakan aura gelap Bagas, dan barang-barang mereka hilang satu persatu. Sekar tahu waktu terus berjalan. Jika ia terlambat, pesugihan Bagas bisa semakin kuat, dan ia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Malam itu, Sekar menatap jimat di lehernya, tekadnya semakin menguat. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya soal melindungi diri, tapi juga menyelamatkan desa dari kutukan babi ngepet yang mengerikan. Dan di kejauhan, terdengar suara dengusan yang lebih keras, menandakan Bagas mulai bergerak. Malam berikutnya akan menjadi pertarungan yang lebih rumit dan berbahaya. Sekar tahu, satu langkah salah saja bisa berakhir tragis. Sekar duduk di kamarnya, memandangi jimat di lehernya. Ia tahu, untuk mengalahkan Bagas, ia harus menemukan topeng pesugihan yang menjadi sumber kekuatannya. Namun, Bagas bukanlah lawan yang mudah. Ia sudah mencium bahwa Sekar mulai menentangnya. Dengan hati-hati, Sekar menggambar peta rumah Bagas dan menandai setiap pintu, jendela, dan sudut gelap yang mungkin menjadi tempat persembunyian topeng itu. Ia juga menyiapkan mantra pengikat tambahan yang diajarkan Mbah Surti, siap dilemparkan saat menemukan topeng. Jika aku lengah, Bagas bisa menyerang lebih kuat. Tapi jika aku berhati-hati, mungkin aku bisa menjebaknya. Gumam Sekar, matanya menatap simbol-simbol gaib di altar. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menyusun jebakan malam itu. Di sisi lain, Bagas mulai merasakan gerak-gerik Sekar. Ia mencium perlawanan yang semakin dekat, seperti aroma tanah putih yang digunakan Sekar pada malam pertarungan pertama. Ia tertawa dingin, menyadari bahwa Sekar berani melawannya. Aku harus lebih licik. Sekar pikir bisa mengalahkanku? Kau hanya membuatku semakin marah. Bisik Bagas. Tangannya menepuk topeng babi yang selalu berada di kamarnya. Entitas babi hitam yang mengikuti setiap langkahnya menggeram pelan, menandakan kesiapan menghadapi jebakan apapun. Malam itu Sekar menunggu di dekat rumah Bagas, sembunyi di balik semak-semak. Ia memegang mantra pengikat di tangan, siap dilempar begitu topeng terlihat. Udara malam terasa berat, dengan aroma tanah basah dan sedikit bau amis yang samar. Dari balik bayangan, terdengar dengusan Bagas. Sekar menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, jika gagal satu langkah, bukan hanya topeng yang hilang, tapi nyawanya juga bisa terancam. Dengan hati-hati, Sekar melangkah maju, mendekati pintu belakang rumah Bagas. Cahaya bulan menyorot sebagian rumah, cukup untuk membuat bayangan Bagas terlihat di jendela. Entitas babi hitam menatap ke arah Sekar, siap menerkam jika ada gerakan yang salah. Sekar tahu, malam ini akan menjadi malam penentuan. Apakah ia bisa menemukan topeng itu dan menghentikan kekuatan pesugihan Bagas, atau menjadi korban dendam gaib yang mengerikan? Malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Sekar merayap di dekat pintu belakang rumah Bagas, tangan menggenggam mantra pengikat dengan erat. Setiap napasnya terdengar keras di telinganya sendiri,
namun ia harus tetap tenang. Satu gerakan salah, dan bukan hanya topeng yang hilang, nyawanya juga bisa melayang. Dari balik bayangan, entitas babi hitam menggeram pelan. Sekar menelan ludah, merasakan tatapan dingin Bagas dari jendela. Ia tahu Bagas mencium gerak-geriknya, tapi belum menemukan posisi persisnya. Sekar menunduk, matanya fokus pada satu sudut ruangan yang gelap. Di sana, ia melihat sesuatu yang berkilau. Topeng babi yang menjadi sumber kekuatan Bagas. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa takut dan adrenalin membuatnya tetap bergerak. Namun saat ia melangkah lebih dekat, sebuah bayangan menutupi jalannya. Entitas babi hitam itu tiba-tiba muncul di depannya, menggeram keras. Sekar mundur terkejut, hampir terjatuh. Tangannya gemetar saat mantra pengikat hampir terlepas. "Sekar, kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja?" Suara Bagas terdengar dari dalam rumah, dingin dan menakutkan. Sekar menahan napas, menyadari bahwa jebakan pertama hampir gagal. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika ia panik, semua usaha selama ini akan sia-sia. Dengan napas tertahan, Sekar mengucapkan mantra tambahan dari Mbah Surti, mencoba menenangkan entitas babi hitam itu. Cahaya lembut dari mantra mulai memancar, membuat entitas itu mundur sedikit. Sekar menyadari satu hal penting. Kekuatan Bagas memang besar, tapi ia tidak kebal terhadap ilmu pengikat dan keberanian. Perlahan, ia melangkah kembali ke sudut ruangan, mendekati topeng yang berkilau. Setiap langkah adalah perjuangan batin. Sekar harus menahan ketakutan, tetap fokus pada mantra, dan tidak membuat gerakan yang mencurigakan. Entitas babi hitam masih mengintai, Bagas masih menatap dari jendela, dan sekecil apapun kesalahan bisa berakibat fatal. Dengan napas yang tertahan, tangan Sekar akhirnya menyentuh topeng itu. Cahaya dari mantra pengikat menyebar, membuat aura gelap. Bagas sedikit terguncang, namun Sekar tahu, ini baru langkah pertama. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai setelah topeng itu digunakan untuk menetralkan pesugihan. Sekar berhasil menyentuh topeng itu, jantungnya berdegup kencang. Cahaya mantra pengikat menyebar ke seluruh ruangan, membuat aura gelap Bagas bergetar. Ia tersenyum tipis, merasakan kemenangan sementara. Namun, Sekar tahu Bagas tidak akan tinggal diam. Tak lama kemudian, suara tawa dingin Bagas terdengar dari balik pintu. "Kau pikir ini cukup, Sekar? Kau baru saja memulai permainan yang lebih berbahaya," gumamnya. Dari balik bayangan, tubuh Bagas muncul, tapi kali ini bukan sendirian. Entitas babi hitam yang biasanya terlihat lamban kini bergerak lebih cepat, dengan mata menyala merah. Bagas mulai melancarkan serangan gaib, menggunakan asap gelap dan mantra pengalihan untuk membingungkan Sekar. Pintu dan jendela rumah terlihat bergetar, seolah dunia sekitar ikut terpengaruh kekuatan pesugihan Bagas. Sekar menahan napas, mencoba tetap fokus pada topeng di tangannya. Ia menyadari satu hal. Topeng itu hanya efektif jika digunakan dengan ritual yang benar. Jika salah langkah, bukan hanya topeng yang hilang, tapi kekuatan Bagas akan semakin tak terbendung. Dengan hati-hati, Sekar mundur ke halaman belakang rumah, mencari posisi aman untuk memulai ritual. Bagas mengikuti, tertawa sinis, entitas babi hitam menebar aura gelap. Sekar tahu, ia harus cepat sebelum Bagas menemukan cara untuk mengambil kembali topeng itu. Ia membuka kotak mantra, membaca setiap doa dan simbol yang diajarkan Mbah Surti. Cahaya dari topeng semakin kuat, mulai menetralkan aura gelap di sekitar Bagas. Entitas babi hitam menggeram, mundur perlahan, tapi Bagas tersenyum. "Bagus. Tapi kau belum menang, Sekar," bisiknya. Malam itu, pertarungan menjadi semakin intens. Sekar berusaha menyeimbangkan ketakutan dan keberanian. Setiap gerakan dihitung, setiap mantra harus tepat. Bagas mulai menggunakan serangan yang lebih licik. Ilusi bayangan Sekar sendiri membuatnya hampir salah langkah. Namun, Sekar tidak mundur. Ia mengingat kata-kata Mbah Surti. Keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi mampu melawan ketakutan dengan hati yang teguh. Dengan tekad itu, Sekar menyiapkan ritual topeng untuk menetralkan kekuatan Bagas sekali dan untuk selamanya.
Sekar berdiri di halaman belakang rumah Bagas, tangan menggenggam topeng babi yang kini memancarkan cahaya kuat. Udara malam terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa aura gelap dari pesugihan Bagas. Entitas babi hitam berdiri di dekat Bagas, menatap Sekar dengan mata menyala merah menyala, siap menyerang setiap saat. Ini saatnya. Aku harus menetralkan kekuatannya. Gumam Sekar sambil menarik napas dalam. Hatinya berdegup kencang, antara takut dan tekad. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat nyawanya melayang. Bahkan topeng itu bisa kembali ke tangan Bagas. Sekar mulai membaca mantra yang tertulis di kotak kecil Mbah Surti. Kata-kata gaib itu terdengar seperti nyanyian angin malam, memantul di dinding rumah Bagas. Cahaya dari topeng semakin terang, menembus kegelapan yang dibawa Bagas. Entitas babi hitam menggeram, seolah menolak cahaya itu, tapi Bagas tetap tersenyum sinis. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan itu? Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Teriak Bagas, melepaskan gelombang energi hitam ke arah Sekar. Sekar menahan napas, menguatkan diri, dan menatap topeng. Cahaya dari topeng menyelimuti tubuhnya, membentuk perisai gaib. Suasana malam menjadi kacau. Bayangan dan cahaya saling bertabrakan, suara dengusan entitas babi hitam memekakan telinga, tapi Sekar tetap fokus. Setiap mantra yang diucapkannya semakin menetralkan aura gelap Bagas. Topeng bergetar, seolah merespons energi murni dari Sekar. Bagas mulai kehilangan keseimbangan, matanya memerah, entitas babi hitam mengerang keras. Ini tidak mungkin, teriaknya, tapi cahaya topeng semakin kuat, menembus setiap sisi kekuatannya. Sekar menelan rasa takutnya, mengucapkan mantra terakhir dengan suara lantang. Seketika, aura gelap di sekitar Bagas pecah. Entitas babi hitam menghilang dalam ledakan cahaya, dan Bagas terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar tak berdaya. Sekar berdiri dengan napas terengah-engah, tangan masih menggenggam topeng. Ia berhasil. Kekuatan pesugihan Bagas akhirnya dinetralkan. Namun Sekar tahu, kemenangan ini bukan akhir. Masih ada risiko, masih ada bahaya lain yang mungkin muncul dari sisa energi gelap. Tapi malam itu, Sekar merasa lega. Ia berhasil menghentikan Bagas dan entitas babi hitam, setidaknya untuk sementara. Pagi itu, desa yang selama ini diselimuti ketakutan mulai terasa tenang. Matahari menembus kabut pagi, sinarnya menyinari halaman rumah Bagas yang kini kosong dari aura gelap. Sekar duduk di teras rumahnya, tangan masih menggenggam topeng babi yang kini bersinar lembut, bukan lagi menakutkan. Perasaan lega bercampur dengan lelah. Semua perjuangan, ketakutan, dan adrenalin malam-malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang baru saja berlalu. Sekar menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, meskipun Bagas dan entitas babi hitam sudah kalah, sisa trauma dan bayangan kekuatan gelap masih akan menghantuinya untuk sementara waktu. Sekarang aku harus memulihkan semuanya, dan diriku juga, gumam Sekar. Ia menatap desa, melihat orang-orang mulai keluar rumah, tersenyum malu-malu, menyadari bahwa ketakutan mereka perlahan menghilang. Rumor tentang pesugihan Bagas yang menakutkan kini mulai memudar, digantikan oleh rasa aman. Sekar menempatkan topeng di altar kecilnya, menutupnya dengan kain putih bersih. Ia tahu, benda itu tetap berbahaya jika disalahgunakan. Tapi dengan ritual yang tepat, kekuatan gelapnya bisa terkendali. Mata Sekar berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur dan kebanggaan atas keberaniannya sendiri. Di sisi lain, desa mulai pulih. Ladang-ladang yang dulu layu karena kutukan Bagas perlahan kembali subur. Orang-orang mulai berinteraksi tanpa rasa curiga dan takut. Sekar berjalan di jalanan desa, menyapa tetangga, dan merasakan energi positif yang lama hilang. Namun, Sekar juga sadar. Pengalaman ini mengajarkannya sesuatu yang lebih penting dari sekadar keberanian. Ia belajar bahwa kekuatan, baik sihir maupun keberanian, hanya berguna jika digunakan untuk melindungi, bukan menakut-nakuti. Ia belajar bahwa meski kegelapan ada di sekitar, cahaya keberanian bisa mengalahkannya. Saat matahari semakin tinggi, Sekar tersenyum,
menatap topeng babi yang kini tenang di altar. Aku berhasil, tapi aku harus tetap waspada. Bisiknya pelan. Malam yang menegangkan telah berakhir, tapi pelajaran dan kekuatan yang ia dapatkan akan selalu membimbingnya ke depan. Dengan langkah mantap, Sekar kembali ke rumah, membawa harapan baru bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Dunia yang dulunya gelap kini sedikit lebih terang, berkat keberanian seorang gadis muda yang berani menantang kegelapan pesugihan babi ngepet.